one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Dwingga dari kelas 1B D3 Akuntansi dengan NIM 2501073008. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul analisis praktik jual beli smartphone secara kredit dan ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan matematika keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pengertian jual beli dalam Islam. Yang mana jual beli itu merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai yang berarti pertukaran, yang mana sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah fikih, jual beli adalah akad pertukaran antara harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau manfaatnya. Kalau pengertian jual beli kredit, itu adalah transaksi jual beli yang pembayarannya itu dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu yang mana sesuai antara kesepakatan penjual dengan pembeli. Dalam fikih muamalah, jual beli kredit ini dikenal dengan istilah bai man ajil atau jual beli dengan pembayaran tangguh. Lalu kita masuk ke dalam konsep riba dalam fikih muamalah. Riba secara bahasa berarti pertambahan atau pertumbuhan, tambahan atau tumbuhan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan riba sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana menurut para ulama riba itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada riba nasiah, riba fadl, riba qard, dan riba jahiliyah. Dalam praktik kredit smartphone ini, unsur riba itu perlu diperhatikan terutama apabila terdapat denda keterlambatan yang terus bertambah atau bunga yang dihitung berdasarkan sisa utang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep angsuran dan anuitas. Yang mana konsep angsuran dan anuitas ini, yang pertama angsuran. Angsuran itu adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala sampai seluruh kewajiban ini lunas. Yang mana rumusnya yaitu angsuran itu sama dengan total harga kredit dibagi jumlah periode. Contohnya, harga kredit smartphone itu 6 juta, jangka waktunya 12 bulan. Berarti 6 juta dibagi 12 bulan sama dengan 500.000 per bulan. Kalau untuk anuitasnya, anuitas ini adalah pembayaran berkala dengan jumlah tetap selama jangka waktu tertentu. Metode ini digunakan itu dalam pembiayaan kendaraan rumah maupun smartphone melalui lembaga pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang mana tentang praktik jual beli smartphone ini secara kredit. Mungkin dalam praktiknya penjual biasanya itu menawarkan dua pilihan harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Kalau harga kredit ini umumnya lebih tinggi daripada harga tunai karena adanya keuntungan tambahan yang diperoleh penjual atas penundaan pembayarannya. Sebagai contoh, itu seandainya smartphone itu dijual 4.500.000 harga tunainya. Jika dibeli secara kredit selama 12 bulan, itu harga yang ditawarkan bisa menjadi 5.400.000. Yang mana selisih antara harga tunai dan harga kredit ini merupakan keuntungan bagi si penjual. Dalam fikih muamalahnya pun mekanisme tersebut itu diperbolehkan selama harga dan waktu pembayaran disepakati sejak awal
dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Kita masuk ke dalam studi kasus jual beli smartphone secara kredit. Untuk memahami praktek kredit smartphone secara lebih jelas, saya ingin menyajikan contoh kasus yang mana seorang mahasiswa bernama Ahmad, ingin membeli smartphone untuk menunjang kegiatan kuliah pembelajaran daringnya. Dari data transaksi yang didapatkan, itu harga tunai smartphone-nya 5.400.000, harga tunainya 4.500.000, harga kreditnya 5.400.000, serta DP-nya 600.000. Dan jangka waktu pembayarannya 12 bulan. Sisa kreditnya didapati 5.400.000 dikurang 600.000, berarti sisa kredit 4.800.000. Cicilan per bulannya itu didapat dari 4.800.000 dibagi 12, berarti 400.000. Dengan demikian, Ahmad harus membayar tadi sudah diberikan DP 600.000, 12 kali cicilan, terus 400.000 per cicilannya. Total pembayarannya yaitu 400.000 dikali 12 ditambah 600.000, berarti 5.400.000. Dari transaksi tersebut terlihat bahwa Ahmad harus membayar lebih mahal 900.000 dibandingkan harga tunai karena memilih sistem pembayaran secara kredit. Itu jika dianalisiskan ke dalam matematika keuangan ini, besar cicilannya itu pertama kita cari dengan analisis margin keuntungan. Margin itu merupakan selisih antara harga kredit dengan harga tunai. Cara mencari marginnya yaitu harga kredit dikurang dengan harga tunai. 5.400.000 dikurang 4.500.000, berarti 900.000. Persentase marginnya didapati dengan cara 900.000 dibagi 4.500.000 dikali 100%, dapat 20%, yang mana artinya penjual memperoleh keuntungan tambahan sebesar 20% dari harga tunai smartphone. Kalau analisis angsuran bulanannya itu dihitung dengan membagi sisa kredit dengan jumlah bulan pembayaran. Cicilan per bulannya kan 4.800.000 dibagi 12, berarti 400.000. Jumlah yang harus dibayar berarti 400.000 sampai kredit tersebut lunas. Selanjutnya kita masuk ke dalam sebelumnya dijelaskan juga dari sudut pandang ekonomi konvensional, tambahan harga tersebut dianggap wajar karena memperhitungkan risiko kredit, inflasi, dan kesempatan penggunaan modal yang tertunda. Kalau dari analisis jual beli smartphone secara kredit menurut fikih muamalah, itu pada kasus Ahmad ini, harga kredit 5.400.000 ini telah disepakati sejak awal. Harga tersebut tidak berubah selama masa pembayaran dan tidak ada tambahan pembayaran selama cicilan dibayar tepat waktu. Oleh karena itu, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli kredit yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Potensi unsur riba dalam kredit smartphone itu meskipun dijual secara kredit, tapi terdapat beberapa praktik yang dapat menyebabkan transaksi ini menjadi haram. Yang pertama yaitu denda keterlambatan yang bertambah. Contohnya, keterlambatan 1 bulan dikenakan tambahan 5% dari sisa utang. Tambahan tersebut berpotensi menjadi riba karena muncul akibat penundaan pembayaran. Terus yang kedua itu bunga atas sisa utang. Dalam beberapa lembaga pembiayaan, bunga dihitung berdasarkan sisa utang yang belum dibayar. Praktik tersebut menyerupai riba nasiah yang mana karena terdapat tambahan yang disyaratkan dalam utang. Terus yang ketiga itu ada ketidakjelasan harga. Contohnya penjual ini mengatakan harga kredit nanti mengikuti kondisi pembayaran. Akad seperti ini mengandung gharar karena harga tidak ditentukan secara pasti. Terus yang terakhir itu ada sistem pay later berbunga. Beberapa layanan pay later mengenakan bunga dan denda yang harus bertambah apabila pembayaran tersebut terlambat. Praktik ini juga perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi mengandung unsur riba. Selanjutnya itu
analisis menurut pendapat saya sendiri. Menurut pendapat saya, itu jual beli smartphone secara kredit itu merupakan salah satu bentuk transaksi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sistem ini dapat membantu masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan dana besar secara langsung. Dari perspektif matematika keuangan, sistem kredit memberikan keuntungan bagi penjual melalui margin yang diperoleh dari penjualan tidak tunai. Selain itu, pembeli memperoleh manfaat yang berupa kemudahan pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Namun, dari perspektif fikih muamalah, masyarakat harus lebih teliti dalam memilih sistem kredit. Tidak semua bentuk kredit itu sesuai dengan prinsip syariah. Kredit yang mengandung bunga, denda keterlambatan yang berlebihan, serta ketidakjelasan akad itu berpotensi mengandung unsur riba dan harus dihindari. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya harus lebih berhati-hati dan lebih bisa memilih antara pembayaran mana yang harus dilakukan. Mungkin ada beberapa solusi jual beli smartphone yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu menggunakan akad murabahah. Murabahah sendiri artinya akad jual beli yang menjelaskan harga pokok barang dan keuntungan penjual secara terbuka kepada pembeli. Yang kedua itu menentukan harga sejak awal. Kalau seandainya ada tambahan harga yang berupa harga jualnya, harus terlebih dahulu disepakati dari awal, bukan bunga yang terus bertambah. Terus meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat juga perlu memahami kemampuan keuangan sebelum mengambil kredit agar tidak terjebak dalam hutang. Lalu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Pembelian smartphone itu secara kredit sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan sekedar mengikut tren atau gengsi sosial. Baik, kesimpulannya itu berdasarkan hasil pembahasan mengenai praktik jual beli smartphone secara kredit ini, yang mana yang ditinjau dari fikih muamalah dan matematika keuangan, dapat disimpulkan bahwa jual beli smartphone secara kredit ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan masyarakat karena memberikan kemudahan dan peroleh barang tanpa harus membayar secara tunai. Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli smartphone secara kredit ini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, harga serta jangka waktu pembayaran yang ditentukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.